Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi dengan saya Natasha Salakori dari podcast PUPA PGSD punya cerita. Nah, di podcast kali ini kita membahas tentang tujuan pendidikan. Nah, dari topiknya aja ini udah seru ya. Apalagi sekarang didampingi oleh kakak-kakak yang ganteng dan cantik-cantik. Tapi sebelum kita mulai, perkenalin dulu nih Kak, namanya siapa? Hai, perkenalkan nama saya Kristi Valentina. Dan aku Rani Selviana. Aku juga Setio Budi. Nah, kelihatannya kakak-kakak semua happy ya. Gimana kabar pagi hari ini? Nah, tentu baik kan? Baik, happy ya, walaupun stres ya, kita nggak boleh bahas stresnya ya. Oke. Ya oke. Kak, di pertemuan perdana ini aku mau tanya-tanya sedikit nih. Aku tuh kepo banget sih, apa itu tujuan pendidikan sebenarnya itu seperti apa sih? Boleh dijelasin? Oke Kak, di sini aku mau jawab ya. Jadi menurut buku yang aku baca nih dari Dito Hedi Susanto, TKK 1995 itu dijelaskan bahwa tujuan pendidikan itu seperangkat sasaran atau kemana arah pendidikan itu akan diarahkan. Nah, sasarannya ini tuh lebih banyak hal nih Kak. Jadi kayak ada keterampilan, pengetahuan, nilai, dan juga sikap. Jadi tuh tujuan pendidikan ini tuh dapat dimaknai ya sebagai suatu sistem nilai yang diakui kebenarannya itu sehingga dapat mencapai tujuannya itu yang susah ya. Gitu. Kalau dari kata-kata teori itu gampang banget. Saya baca aja juga kayak, gampang banget nih katanya. Tapi dipraktekin, dilakuin tuh kayak gimana gitu. Ya, susah juga gitu kan ya. Pasti banyak juga masalahnya. Benar. Kalau aku tuh Kak ada baca kemarin tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara nih Kak. Yang dimana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tuh tujuan pendidikan tuh membentuk pribadi kita tuh lebih dewasa dan lebih mandiri lagi tuh Kak. Dan juga untuk penguasaan diri kita yang bertujuan untuk bagaimana kita memanusiakan manusia itu Kak. Yes, Seperti halnya ya kan sama aja kan, kita ada tujuan pendidikan bersama kita berilmu tapi kita tidak menjunjung etika kita di masyarakat gitu. Iya, benar itu. Iya kan kayak gitu kan. menghargai itu Iya, kan. menghormati menghargai itu jauh lebih bagus. Oke ya, tadi udah jelasin panjang lebarnya. Iya. Terus gini, kalau tujuan pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Oke, tujuan pendidikan di Indonesia itu sebenarnya ada rumusannya loh. Kalau nggak salah itu di Undang-Undang RI nomor 2 tahun berapa ya? Saya lupa ya. Bisa search ya? Bisa search kan? Aku lupa. Oke. Ini udah ketemu nih. Di rumusan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 disebutkan bahwa tujuan nasional pendidikan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan, dan mengembangkan manusia di Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sama kan yang kita bilang tadi, maksudnya walaupun kita punya tujuan pendidikan, maksudnya kita berpendidikan, tapi kalau kita kalau kita nggak punya karakter kepribadian yang bagus gitu di masyarakat juga kita nggak gitu. Enggak. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tujuan pendidikannya, Tentang itu kan, tentang pendidikan di Indonesia juga, iya. pengertiannya Ya tadi pengertian. tujuannya itu loh, tujuannya itu apa? Tujuan pendidikan di Indonesia ya. Gak apa-apa sambil ketawa. Mungkin kan terlalu tegang ya, kita terlalu tegang, relax saja ya. Topiknya juga kayak agak gimana gitu kan ya. Gak apa-apa sebenarnya. Tujuan pendidikan itu sebenarnya ada 6. Setahuku ada 6. Pendidikan umum, khusus, seketika, pendidikan perantara, terus tujuan perantara atau pendidikan perantara ya? Iya. Tujuan perantara, lalu tujuan kalau nggak salah tujuan tidak lengkap sih Kak. Tidak lengkap, satunya lagi ada pendidikan sementara. Jadi yang umum itu ya udah tujuan umum kita bersekolah ini. Kayak SD, tujuan umumnya ya udah kita lulus 6 tahun, kita belajar, tujuannya kan itu. Kalau kita kuliah kan juga tujuannya kita lulus gitu kan. Kalau bisa 3 tahun sih. Ini 4 tahun ini. Amin aja gitu ya. Terus ada tujuan khusus ya. Tujuan khusus itu sebenarnya kayak
apa titik kita yang mau kita capai gitu. Tergantung ya, Tergantung. setiap individu kan juga beda-beda. Beda-beda gitu. Kayak Karakter misalnya memahami iya, pendidikannya tuh. sebagai contoh kita musik aja, kita mau belajar musik, kita mau belajar gitar kayak John Mayer, ya udah kita pengen belajar gitar kayak John Mayer, udah bisa ya udah gitu kan ya. Iya. Titiknya di situ aja, nggak mungkin melampaui ke raja gitar gitu kan, nggak mungkin. Dia tahu juga nggak mungkin kan juga. Lalu tujuan Insidental. insidental, tujuan seketika. Sebenarnya mengangkat telepon itu tujuan pendidikan. Kok bisa? Bisa dong, telepon bunyi, kita angkat. Angkat, itu tujuan loh, tujuan kita mengangkat telepon. Iya sih, iya benar. Seperti Gitu. halnya kalau mau makan ya kak. Iya. Kalau mau makan ya pasti nggak mungkin kita cari di toko baju, pasti ada di tempat makan. Iya, restoran. pasti kan di tempat makan juga gitu kan. Lalu ada tujuan tidak lengkap. Nah, di sini kita kan baca-baca buku gitu kan, buku tentang pendidikan. Kemarin apa ya kita baca kemarin tuh ya, tentang judulnya itu. Kita tujuan pendidikan juga sebenarnya. Dan itu di tujuan tidak lengkap ini, iya, di tujuan pendidikan ini, tujuan pendidikan itu ya tidak lengkap ya. Aku bingung, benar-benar bingung. Aku bingung kayak ini gimana sampai sekarang pun aku masih bingung jawab pertanyaan ini. Sebenarnya tujuan pendidikan tidak lengkap Tidak itu lengkap itu seperti apa? seperti apa gitu kan ya. Nah jadi ya mungkin kita bisa lewati hal itu atau mungkin kita tanyakan sama dosen kita aja karena aku sendiri juga masih kayak Bingung ya. bingung ini tujuan tidak lengkap itu maksudnya apa gitu kan ya. Terus habis itu ada tujuan sementara. Tujuan sementara itu maksudnya gini, tujuan yang kalau kita udah sampai tujuan itu udah selesai, maksudnya bukan dilupakan ya, karena udah mahir jadi nggak perlu latihan Iya, lagi. latihan lagi. Itu kayak misal kita bersepeda gitu. Kita bersepeda. Kita dulu latihan pakai roda 4. Iya, 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 iya. iya, pasti betul. langsung dicopot gitu jadi roda Iya, 2. coba dulu. Ya udah kalau udah bisa kan udah kita nggak perlu latihan lagi karena Iya. kita udah bisa. Iya. Kayak mereka aja K-pop, karena pasti kan juga ngikut K-pop. Lumayan. Lumayan dong, lumayan, gitu iya. kan. Sama Kak Budi yang begitu. Iya. Ah. Artis K-pop itu kan mereka di training kan. Mereka di training kan Iya, selama iya. berapa tahun gitu kan sampai mereka bisa debut. Kalau mereka udah sampai titiknya mereka debut, mereka nggak perlu Ya udah, training iya, lagi, iya, nggak betul. perlu Karena evaluasi udah bulan mencapai lagi, itu. udah mencapai itu. Itu tujuan itu tujuan apa namanya sementaranya gitu kan. Lalu ada tujuan tidak lengkap udah tadi, tujuan perantara. Perantara. Perantara itu Yang perantara perantara. itu kayak gimana sih? Nah, tujuan perantara itu sebenarnya sama kayak tujuan itu, tujuan khusus, tujuan sementara ya. Tapi lebih Mengarah ke spesifik. pelajaran, Pelajaran. otonomi kita. Bagaimana pelajaran kita akan belajar Iya. cara menulis, baca, itu nggak sih kak? Iya benar kan. Tujuan perantara. Jadi kan kita belum untuk perantaraan, kita belajar tujuannya kita untuk perantara. Kita mau ngapain? Lebih ke mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Jadi lah fokus ke pelajaran itu kak. Oke kak, iya. Kan tadi udah ngomongin nih beberapa tujuan-tujuan pendidikan nih. Nah, gimana sih kalau kakak semua itu bayangin kalau kita itu nggak punya tujuan pendidikan? Itu kayak gimana? Bayanginnya itu kayak gimana sih? Pernah banget kak. Bayang kalau nggak ada pendidikan itu pasti banyak masalah. Iya, iya. Sama hidup juga. Bener-bener. Kalau hidup nggak ada punya tujuan, That's ngapain? horrible gitu? banget gitu. Kayak buatku itu kayak itu nightmare kalau kita nggak punya pendidikan Pendidikan, gitu. nah. Terlepas dari SDM ya, terlepas Iya. dari SDM itu pasti kan gimana ya? Kita tuh nggak akan bisa berpikir lebih Seperti sekarang sekarang ini. ya, gitu loh. Keberlangsungan sosial Iya. itu pasti. Iya, gitu. Dan pastinya kebanyakan orang itu menganggap itu petani biasanya. Karena SDM rendah. Padahal tidak semua petani itu SDM-nya rendah. Mereka tuh pasti juga akan belajar kan cara pupuknya yang mana. Iya, Tapi kata orang kalau nggak pernah pasti petani yang rendah kan. iya. Padahal orang sebagai petani tuh ya tentu harus belajar juga cara bagaimana cara memanen. Iya, hama tentu Iya. hama itu yang penting pasti hama kalau hama. Dan mereka juga punya tujuan loh petani itu. Iya benar. Tataran pangan di Indonesia itu kan juga dari Iya, jadi petani. petani. kan? Kalau nggak ada petani, ya gimana? Dia mau gimana mau makan apa? Iya, mau makan gitu apa kan. kita? Gitu. Sebenarnya, Pasti juga akan menimbulkan kayak kesetaraan gitu kak. Kalau Iya. nggak ada pendidikan. gitu. Terus juga kalau kita tuh nggak ada pendidikan, kan kita mau kerja juga gimana gitu kan? Apalagi sekarang kan juga minimal aja kalau kerja aja harus punya lulusan apa? Sarjana satu ya kan? Satu. Nah, gimana kalau kita nggak mengenyam pendidikan sama sekali? Dan kadang itu satu itu pun masih banyak yang nganggur kan. Iya, benar. benar. Karena lapangan pekerjaan di Indonesia itu sangat itu guys. Jangan. Pak,
tolong ya. Harus Iya. lapangan pekerjaan Mbak. Jadi aku ingat sama arti pendidikan menurut Bapak Jones itu ini teman-teman, yang dimana kalau menurut beliau itu pendidikan itu merupakan sebuah proses pengalaman gitu. Iya. Jadi ya betul. Pengalaman. Jadi pendidikan itu merupakan proses pertumbuhan manusia, batin manusia yang tanpa dibatasi oleh usia gitu. Jadi sepanjang hayat gitu Iya, kita itu sepanjang hayat. ya, tidak memandang seberapa tua mudanya kita. Iya, kemarin itu aku juga sempat lihat di internet itu ada kakek-kakek gitu, umur 80 tahun gitu. Dia baru lulus S1 gitu. Itu gila sih, maksudnya beliau aja punya semangat juang Yang untuk luar biasa. untuk pendidikan gitu kan gitu. Karena di dalam agama itu ada kan kayak belajarlah sepanjang hayat gitu. Iya. Ada kan ada Ada. yang gitu kan gitu. Jadi ya kejarlah ilmu sampai ke Negeri Cina. Cina. Walaupun orang Cina kuliahnya di UKS. Ada. Banyak. Ganteng-ganteng aja. Waduh. UKS ketertarikannya sangat luar biasa ya. Cindo gak sih? Emang boleh secindo itu. Iya. Kita jadi afiliatornya UKSW ini dibayar nggak ya? Gitu. Saya masuk UKSW. Join. Memperbaiki UKSW, keturunan. ya. Ya, cukup ngeri juga sih pembahasan dengan kakak ini. Tapi Aduh, dari Bu Rektor maaf ya, ini kita sudah promosi Bu Rektor, mungkin bisa ini kita direkrut gitu jadi apa apa ya? bagian promosi. divisi promosi. Emang boleh sih. Boleh. Lanjut. Boleh. Oke. Tujuan Tapi pendidikan gitu. walaupun ngeri-ngeri gini, kita jadi tahu sih tujuan pendidikan itu sebenarnya seperti apa. Terima kasih lo udah bersama saya untuk podcast kali ini. Iya, tapi ini ada lagi loh Kak. Apa? Aku ngebayangin kalau aku tuh jadi menteri. Ngebayangin kamu jadi Ngebayangin menteri. Terus kalau kamu udah jadi menteri mau ngapain? Iya, bakal Gini. tujuan kamu Gini, aku itu pernah kebayangin waktu SMA itu gini. Aku tuh pengen punya ilmu itu bermanfaat buat orang lain gitu. Oh iya. Akhirnya aku masuk ke fakultas ini, fakultas guru, aku jadi guru gitu kan. Nah, amin Mbak, amin ya. Ya aku tuh punya tujuan itu gini. Kurikulum di Indonesia itu kan nggak relevan. Sih benar. Ya, benar. Seperti yang kita tahu nih, sering dirubah-rubah. Dan aja guru-guru kemarin tuh aku lihat parodi di TikTok itu kan ya. Iya. Sensor aja gitu. Nggak sebut merek nih gitu kan. Itu tuh kayak sebelum ada kurikulum merdeka itu guru juga bawa bahan ajar aja udah. Tapi sekarang itu harus bawa properti yang kayak gitu kan ya. Nah, itu tuh kayak gini guys. Kenapa kita nggak mengimplementasikan kurikulum internasional di Indonesia? Tapi kita harus modifikasi karena banyaknya keragaman budaya di Indonesia yang nggak mungkin kita lupakan. Tapi kalau anak-anak sekarang itu mikir apakah itu penting? Karena itu karena tergerus sama globalisasi gitu loh. Anak-anak cenderung lebih suka K-pop, lebih suka badat-badatan gitu kan. Ya, akan saya juga. Karena kemajuan teknologi yang sangat Jadi itu kayak kenapa kita nggak mengimplementasikan kurikulum internasional Oxford, Cambridge itu supaya kayak gini kurikulum di Indonesia aja nggak relevan. Mungkin kalau menurut Pak Gijar Dewantara dulu itu kurikulum itu inklusif, dan anaknya mau belajar apa. Tapi apakah ada revolusi gitu loh sampai sekarang sehingga kurikulum itu gonta-ganti terus gitu. Itu kan tujuan pendidikan di Indonesia kita yang mencerdaskan kehidupan bangsa, anaknya teler gitu kan. Gitu kan. Jadi seolah semua kurikulum tuh kayaknya gagal kan makanya diubah. Iya, kan itu kan jadi juga membingungkan orang tua kan juga murid. Gitu. Jadinya wah, ini bisa nggak sih diganti aja kurikulum Cambridge, Oxford gitu. Jadi ini solusinya kamu mudah-mudahan ke depan Ya kan dia cita-citanya mau jadi menteri kan? Iya. jadi rektor nggak sih? Problemnya satu doang, jangan diubah-ubah. Iya, kita nggak perlu. Ya, karena gini, di Cambridge itu kan kurikulumnya juga nggak dirubah-rubah. Kan? Iya. Gitu kan. Ya udah kita paten di situ aja gitu kan. Itu jadi kayak gini sih, termotivasi nanti judul skripsi kalau masih ada skripsi, mohon itu sih pengimplementasian kurikulum internasional pada sekolah dasar di Indonesia, sekolah dasar negeri di Indonesia. Menarik ya. Tapi nggak tahu pusing apa enggak nanti. Oke sih. Semoga aja lah dibalas sama Abi yang surat-surat kita kemarin tuh kan yang tentang ide-ide pendidikan kita ke depannya.
Iya. Jadi bisa dibahas nanti teman-teman yang mungkin podcastnya bahas kurikulum bisa dong diperjelas bisa lagi. diperjelas lagi Dalam gitu. Kan lagi. kita kan hanya tujuan pendidikan Iya, kita iya. mencerdaskan kehidupan bangsa, Bangsa. tapi Oke, teman-teman. kurikulumnya nggak relevan. Nah, sayangnya sih itu ya. Iya. Oke. Terus juga kak pendidikan itu kan bersifat memaksa gak sih kak Iya, normatif? normatif maksa iya. banget gitu. Jadi kan kayak gimana kita tuh mencapai kedewasaan itu kan kita sebagai calon pendidik nih nah gitu kan dia kayak mengajarkan peserta didik nanti tuh untuk mencapai kedewasaan itu nanti gimana gitu ya nggak sih? Iya. Gitu. Nah, ini ngomong soal normatif memaksa tadi, sebenarnya ada artis favoritku yang dia itu nggak sekolah, Alah, siapa tuh? Billie Eilish. Oh, maksudnya artis K-pop. Enggak, dia itu artis Amerika, Billie Oh, iya, Eilish, iya. bad guy, tahu kan ya? Billie Eilish yang rambutnya hijau. Oh iya iya iya. tahu. Itu dia nggak sekolah. Iya. Iya, dia nggak sekolah. Wawasannya tinggi itu. Oh, saya tinggi karena apa? Orang tuanya itu mengajarkan dari 0 sampai itu. Sekarang. Jadi tujuannya orang tua mendidik Billie Eilish itu tujuan untuk menuju dewasa sebenarnya, bukan yang tujuan formal gitu. Dan orang tuanya ini sebuah musisi kan, dia itu seorang musisi. Jadi Billie Eilish itu dari kecil belajar musik sampai sekarang dia bekerja dengan musik gitu. Jadi why not gitu? Di sana aja tidak memaksa ya. Iya, jadi sesuai keinginan diri Sesuai sendiri keinginan. ya. Jadi kayak itu dapat kita simpulkan bahwa pendidikan tuh nggak harus di sekolah gitu kan. Iya, Nggak sekolah dimanapun kita berada tuh kita bisa belajar. Belajar dengan siapa saja. Belajar itu sepanjang hayat. Iya. Nah, Billie Eilish mungkin tuntutan dia itu kan suruh buat album musik. Dia belajar terus kan gimana caranya buat lagu yang Indah, yang menarik gitu. Itu sih. Mungkin yang bisa kita sampaikan pagi hari ini ya betul. Ya teman-teman. Sekian Semoga dapat bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Tutup aja deh gini. Ya. Sebelum tutup aku mau promosi. Oke, Jangan apa nih, lupa Kak? daftar di Universitas Kristen Satya Wacana. Prodi PGSD. Iya, Unggul loh teman-teman. bener. Boleh sih UKSW buka prodi kedokteran, tapi UKSW itu ada prodi PGSD yang kalian harus join. Iya. Biar bisa ketemu kita ini. Sekian dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dari setiap penjelasan, kami minta maaf. Dan dadah. Iya, kita dari PGSD. Jangan lupa nonton podcast kita ya. PGSD punya cerita.